Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel aku guys. Semoga kita sehat selalu ya guys. Nah, kali ini aku bakal share lagi perihal tips-tips atau cara-cara yang aku lakuin, gimana caranya biar cepat negatif pada saat PCR. Tapi sebelum aku bagiin cara-caranya, aku mau sedikit cerita dulu dari awal pas kena COVID. Nah, sampai dengan hari ini. Jadi di tanggal 3 itu aku melakukan tes antigen. Untuk tes antigen sendiri aku negatif. Dikarenakan di kantor itu ada yang positif, di hari yang sama kita coba tes lagi, yaitu tes PCR. Nah, untuk tes PCR sendiri itu kan hasilnya 10 jam. Itu was-was juga sih, nggak tahu hasilnya positif atau negatif. Ya akhirnya aku positif guys. Dengan ciri-ciri gatal di tenggorokan itu, sampai kalau misalnya batuk tuh keluar air mata gitu. Nah, setelah PCR aku dapat kabarnya 10 jam kemudian kurang lebih di tanggal 4 itu subuh lah ya, aku dapat WhatsApp dan juga via email dari MyLab. Kemudian aku dinyatakan positif dan langsung aku melakukan isoman. Nah, untuk isoman sendiri aku lakuin dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 12. Jadi kurang lebih 9 hari aku lakuin PCR, karena kalau hari Minggu jarang banget untuk rumah sakit ataupun klinik yang ada PCR-nya gitu kalau di Bogor. Sekalipun ya ada, itu jarang, dan lagi hasilnya tuh belum tentu dapat 10 jam. Itu sih yang aku cari, nggak tahu deh kalau misalnya ada informasi terbaru di tempat lain. Dan ini aku dapat informasi untuk rumah sakit yang bisa PCR di hari Sabtu ketika baru 9 hari isoman. Dan aku cek-cek hasilnya pun ya aku gak terlalu muluk untuk hasil yang 10 jam. Ya 24 jam lah, jadi hari Minggu tuh aku dapat kabar dan berharap Senin tuh bisa kerja. Dan aku menuju rumah sakit Bogor Senior Hospital di Jalan Tajur. Tapi jujur sih aku sendiri baru tahu ada rumah sakit Bogor Senior Hospital. Mungkin pernah lewat tapi aku pun gak ngeh itu rumah sakit, karena aku pikir kalau ngelewat jalan itu aku pikir itu hotel. Pas ngeliat pelangnya, oh ini rumah sakit. Dan rumah sakitnya di sana menurut aku sih nyaman, karena belum banyak orang tahu juga. Nah, ini udah masuk kawasan rumah sakit ini, kita menuju parkiran guys. Jadi kalau masuk ke dalamnya menurut aku sih nggak jauh ya, karena aku udah biasa jalan kaki. Jadi sebelum aku pergi ke sini, aku cek informasi untuk nomor telepon dan juga WhatsApp, karena waktu itu aku mungkin teleponnya kepagian. Jadi sebelum jam 7 aku telepon gak ada yang angkat. Lalu aku coba WhatsApp, kemudian dibalas. Dan kebetulan untuk jamnya di hari Sabtu, kalau belum jam 12 itu hasilnya bisa di hari yang sama. Kurang lebih ya antara 6 sampai dengan 12 jam. Kalau lewat dari jam 12 informasinya tuh kemarin bisa 24 jam. Namun ketika ke sana informasinya apabila weekend lebih dari jam 12, misalnya hari Sabtu nih, itu hasilnya hari Senin guys. Oke, kita lanjut ke permasalahan. Setelah aku cek PCR gitu, pokoknya aku minta tolong lah sama mbaknya gitu kan, karena aku datang pun 12:30. Jadi aku berharap kalaupun 24 jam gak masalah besok gitu untuk estimasinya. Yang penting aku minggu tuh udah dapat kabar, aku bisa ngabarin kantor. Dan ternyata aku dapat kabar lebih dari yang aku harapkan gitu. Jadi alhasil tuh sebelum jam 6 sore aku udah dapat, gila cepet banget untuk dapat kabar bahwa aku tuh udah negatif guys. Dan untuk kabar tersebut ya aku langsung share ke kantor, dan aku boleh masuk kerja itu di hari Selasa, bukan di hari Senin. Jadi pas dinyatakan aku negatif di hari Sabtu sore, aku masuk kerja lagi hari Selasa. Nah, aku bakal share untuk perihal apa aja yang aku konsumsi selama isolasi. Jadi bukan konsumsi makanan ya, aku lebih fokus ke vitamin dan yang lain-lain lah. Untuk yang nomor 1 itu resep dokter. Jadi aku sempat telemedicine atau misalnya hanya chat dengan dokter di aplikasi Halodoc. Kemudian obat resep ini yang dikasih
Nah, ini tergantung pasien sih, karena kan beda kondisi, mungkin bisa jadi untuk kadar atau obatnya ada sedikit yang berbeda. Untuk nama obat yang aku ketik nggak utuh, itu biasanya obat yang sekiranya memang resep dokter dan agak sulit didapatkan kalau misalnya beli di apotik kita sembarang gitu. Kalau nggak ada resep dokter, kita biasanya nggak akan dikasih. Tapi kembali lagi ya guys, sesuai dengan kondisi pasien masing-masing dari gejala atau misal sakitnya parah atau enggak. Mungkin ada tambahan lain kalau misalnya yang dirasa sesak atau dan lain-lain, karena aku nggak ngerasain sesak sih kemarin. Dan selain obat dokter, aku pun buat empon-empon guys. Untuk empon-empon sendiri itu yang tersedia aja yang di rumah, dan minumnya tuh aku biasanya cukup 1 kali, kalau lagi rajin 2 kali. Jadi memang diselingin setelah minum obat ataupun sebelum minum obat, itu jangka waktunya 1 jaman. Ya kadang lebih sih, aku jatahin 1 hari 1 kali atau 2 kali. Misalnya pokoknya di atas 1 jam lah aku minum empon-empon, atau setelah empon-empon baru obat gitu. Dan yang ketiga itu aku konsumsi madu. Untuk konsumsi madu ini biasanya aku bangun tidur minum madu gitu guys. Nah kalau misalnya di hari biasa kan biasanya aku 1 sampai 2 kali. Karena lagi covid kebanyakan minum obat, jadi aku hanya pagi aja sih. Sebenarnya gak masalah mau minum 2 kali pun, karena banyak banget sih yang diminum, jadi aku takutnya gak fokus. Ya itu dia yang aku konsumsi, dan ini untuk peralatan tempur kita sebelum PCR. Jadi aku beli ini di hari ketiga isoman. Kemudian ini sampai 1 hari lebih lah ya, cepet banget lah kehitungnya. Nah tapi aku gunainnya lupa, malah pas mau PCR aja gitu. Harusnya kan 2 hari atau 3 hari sebelumnya gitu kan, pas nyampe aku langsung gunain. Seperti yang kita lihat, yaitu obat yang pertama betadine kumur. Nah pas aku pakai ini agak sedikit perih-perih cekit-cekit gitu di lidah guys. Selanjutnya obat untuk semprot hidung. Nah kemarin tuh aku nggak pilih betadine karena harganya lumayan, jadi pakai merek lain. Ya aku pakai merek Afrin, dan ini lumayan juga sih menurut aku. Dari segi harga juga nggak terlalu mahal, memang standar segitu kali ya. Ya tapi kalau misalnya udah di total semua harganya lumayan guys. Kalau bisa sih kita sehat-sehat selalu ya guys, karena emang sehat itu mahal. Ya yang terakhir adalah semprotan di mulut. Aku nggak pakai merek yang terlalu wah, jadi aku pakai Freza. Mungkin itu aja sih guys yang aku bagikan. Mungkin di tiap kondisi orang kan beda-beda, tapi cara aku yang aku lakuin kayak gini biar negatif. Mungkin belum 100% sembuh, tapi yang kita lakukan tetap prokes, minum vitamin, dan lakukan hal yang positif. Cukup sekian untuk informasi yang aku bagikan, semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.